Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau sharing lagi mengenai seputar BPJS. Tapi ini tentang bagaimana alur berobat dengan BPJS ke rumah sakit. Nah, jadi teman-teman, eh, pada saat BPJS kita sudah benar-benar aktif, sudah bisa digunakan, status kepesertaannya aktif. Nah, bagaimana caranya kita bisa berobat ke rumah sakit? Jadi cara yang pertama itu adalah eh, kita pada saat kita mengisi dan mendaftar BPJS itu kan ada beberapa data-data yang diisi dari nomor KTP, terus dari kelas BPJS yang kita pilih berdasarkan jumlah iuran per bulannya. Terus di sana juga ada vaskes terdekat dari tempat tinggal kita yang kita pilih. Nah, setelah semuanya sudah selesai diisi, nah jadi sebelum kita ke rumah sakit, kita harus ke vaskes 1 dulu. Vaskes 1 itu adalah fasilitas kesehatan pertama, itu yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Jadi contohnya itu biasanya vaskes 1 itu adalah puskesmas atau klinik dokter. Nah, jadi eh, sebelum kita ke rumah sakit, alurnya yang pertama adalah kita datang ke puskesmas, mendaftarkan diri ke puskesmas, lalu nanti akan mendapatkan kartu puskesmas, kartu berobat. Nah, di sana nanti diperiksa. Contohnya saya ambil kasus contoh penyakit tumor pada payudara atau adanya benjolan pada payudara. Nah, nanti pertama-tama kita harus memeriksakan diri kita dulu ke puskesmas, ke vaskes tingkat 1. Nanti itu di sana diperiksa oleh dokter jaga di puskesmas. Nah, apabila memang tindakan tersebut tidak bisa dilakukan di puskesmas, maka peserta atau pasien tersebut akan diberikan surat rujukan untuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi. Nah, itu tingkatannya itu berjenjang. Jadi biasanya dari puskesmas ke rumah sakit tipe C, lalu ke rumah sakit tipe B. Kalau memang sudah tidak bisa dan membutuhkan alat yang lebih lengkap dengan spesialis dokternya yang lebih lengkap lagi, itu biasanya akan dirujuk ke rumah sakit tipe A. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kalau seandainya pada pasien yang ada benjolan tadi, tumor payudara tadi, itu tidak bisa dilakukan tindakan di vaskes tingkat 1 dan juga dokter yang bersangkutan atau dokter bedah juga tidak tersedia, maka pihak puskesmas itu akan mengeluarkan rujukan. Nah, jadi rujukan itu ditujukan ke rumah sakit tipe C. Nah, jadi nanti pasien datang ke rumah sakit tipe C dengan membawa surat rujukan, KTP, KK, dan juga kartu BPJS yang sudah aktif tadi. Nah, setelah ke rumah sakit tipe C, nanti diperiksa kalau memang di sana terdapat dokter spesialis yang bersangkutan dengan penyakit pasien tersebut, dan di sana juga alat dan teknologi yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan, maka pasien tersebut cukup ditangani di rumah sakit tipe C saja. Tapi kalau seandainya terdapat keterbatasan dari SDM atau juga peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan atau pemeriksaan, nah biasanya pasien ini akan dirujuk ke rumah sakit yang tipenya lebih tinggi, yaitu rumah sakit tipe B ya, yang fasilitasnya lebih lengkap dan SDM-nya juga lebih lengkap di sana. Jadi begitu teman-teman tahapan untuk berobat menggunakan BPJS. Nah, apakah semuanya tercover dari fase ke 1 sampai selesai? Biasanya tercover ya. Jadi ada untuk beberapa tindakan itu tercover dengan BPJS teman-teman. Nah, nanti terus untuk surat rujukan itu berlaku selama 3 bulan atau 90 hari kerja. Nah, itu. Jadi pada saat sudah 3 bulan atau sudah habis, nanti pasien akan diarahkan kembali. Kalau seandainya pasien masih di rumah sakit, rujukan habis, pihak rumah sakit akan mengarahkan kembali pasien untuk dikembalikan dulu ke vaskes 1. Nah, ke puskesmas tadi atau ke klinik tadi untuk meminta rujukan yang baru. Jadi BPJS-nya bisa dilanjutkan untuk dipakai untuk pengobatan, gitu teman-teman. Nah, gitu. Jadi semua penyakit itu bisa dilakukan tindakan dengan BPJS. Tapi ada beberapa kasus tertentu yang memang tindakannya tidak di cover oleh BPJS ya. Nanti bisa di searching di Google itu apa saja.
ya. Jadi kamu bisa ke dokter apa saja, ke dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter THT, dokter mata, dokter objin, dokter anak. Nah itu apa lagi ya, dokter kulit, terus dokter syaraf. Nah itu bisa, itu bisa menggunakan BPJS dengan alur yang seperti tadi. Jadi teman-teman jangan khawatir dan jangan bingung lagi. Aku pengen berobat nih tapi pakai BPJS, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Nah jadi gitu teman-teman alur yang sebenarnya. Jadi kalaupun memang teman-teman saat diperiksa itu diperlukan rawat inap, nah itu juga bisa menggunakan BPJS. Nah tapi ini kadang-kadang ada pertanyaan nih, bisa nggak sih pakai BPJS dirawatnya lewat IGD? Nah jadi kalau untuk IGD menggunakan BPJS itu ada beberapa kriteria teman-teman. Jadi nggak bisa langsung sakit langsung ke IGD pakai BPJS, itu nggak bisa, karena kalau memang ada indikasi gawat darurat yang membutuhkan rawat inap, nah itu baru BPJS bisa dipakai. Tapi kalau seandainya pasiennya kondisinya stabil atau sudah diobservasi dan ditangani di IGD, itu pasiennya juga sudah membaik, nah itu BPJS-nya nggak dipakai teman-teman. Tapi kalau stabil itu lebih diarahkan melalui rawat jalan atau poliklinik, nah itu bisa dipakai BPJS-nya gitu teman-teman. Apa contoh kasusnya yang bisa masuk lewat BPJS? BPJS bisa masuk lewat IGD, itu contoh kasusnya pada ibu hamil. Nah, ibu hamil itu yang mengalami ketuban pecah dini, nah atau ya ketuban pecah dini atau ada kontraksi. Nah, itu bisa menggunakan BPJS masuk lewat IGD, itu bisa teman-teman. Tapi kalau seandainya kondisinya stabil, mau rencana tindakan elektif, nah itu nggak bisa lewat IGD, jadi itu lebih diarahkan ke rawat jalan atau poliklinik. Oke, itu aja teman-teman seputar informasi tambahan mengenai BPJS. Buat kalian yang masih bingung tentang BPJS atau alur pengobatan BPJS itu gimana, boleh komen di bawah biar nanti kita sharing-sharing ilmu yang baru lagi. Oke, itu aja sharing hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Semoga kalian selalu berlimpah rezekinya. Oke, dan semoga vlog ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.